Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini tanggal 13 Sya'ban 1440 Hijriah, sebuah atau suatu bulan yang di dalamnya diangkat amal kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memakmurkan bulan ini dengan amal soleh, sehingga masuk bulan Ramadan kita sudah tidak kaget lagi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Semua berbuat dosa. Bahkan itu sudah menjadi kodrat manusia. Nggak mungkin kita lepas dari dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, laulam tudhnibu, andai kata kalian tidak berbuat dosa, andai kata kalian tidak berbuat dosa, apa yang akan terjadi dengan manusia? Manusia akan hilang dari muka bumi. Tidak akan ada satupun manusia. Allah mengatakan, la dhahaballahu bikum. Allah akan pergi dengan kalian. Nggak pantas kalian tinggal di muka bumi. Wala jaa biqaumin akharin. Allah akan datangkan kaum yang lainnya. Makhluk yang lainnya, yang makhluk itu yudhnibun. Mereka akan berbuat dosa. Fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Lalu makhluk yang berbuat dosa itu akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah mengampuni mereka. Jadi kalau melihat penghuni surga itu bukan orang yang bersih dari dosa. Bahkan kalau kita lihat di surah Ali Imran ayat 135, 136, setelah Allah menyebutkan bahwa surga disediakan buat orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa, dan kita harus sering bermuhasabah. Apakah sifat yang Allah sebutkan itu ada di diri kita apa enggak? Karena jangan sampai kita beramal berpuluh-puluh tahun sampai meninggal dunia, ternyata kriteria penghuni surga itu enggak ada sama kita. Sayang, waktu sudah habis, ternyata kita enggak pantas masuk surga. Maka dibaca nanti dari ayat 133, 134,
Di ayat 135 Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang-orang apabila mengerjakan fahisyah, dosa besar. Aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan dosa kecil, menzalimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, mereka ingat sama Allah. Ini poin penting buat kita, ingat sama Allah. Karena dunia ini Allah ciptakan menggoda, sehingga sebagian terlena jadi lupa sama Allah. Makanya kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian itu fitnah. Fitnah yang kadang-kala membuat kita lupa sama Allah SWT. Ini orang berbuat dosa, ingat sama Allah. Ketika ingat sama Allah, mereka langsung fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung minta ampun, bertobat atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfirudz dzunub illallah. Dan mereka yakin siapa yang ngampuni dosa? Nggak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Hari ini hari apa jemaah? Hari Paskah. Iya. Hari ini hari Jumat yang diyakini hari disalibnya Isa al-Masih alaihissalam, anak Tuhan, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Suatu keyakinan yang gak masuk di akal. Ya karena memang ini keyakinan buatan manusia. Mereka memandang dengan kacamata manusia. Apakah perlu Allah mengampuni dosanya Adam dan anak-anak Adam? Perlu Allah mengorbankan Nabi Isa alaihissalam untuk dibunuh di salib? Allah kan bisa mengatakan ghafartu lahum, aku ampuni mereka, selesai urusannya. Enggak sesulit itu mereka fahami. Tapi itulah yang namanya kesyirikan yang terjadi dengan mereka. Sehingga mereka meyakini hari ini hari disalibnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya Adam. Bayangkan dari Nabi Adam ke Nabi Isa ini ada berapa generasi manusia yang dosanya nggak diampuni. Tapi kita punya Tuhan Allah yang maha pengampun. Lam yalid wa lam yulad. Tidak seperti yang mereka yakini. Makanya kenapa orang-orang Nasara itu disebut ad-dallin. Orang-orang yang tersesat. Keyakinan-keyakinan mereka itu secara akal nggak bisa diterima, secara dalil nggak ada, tapi mereka yakini. Kenapa Anda bicara seperti ini? Karena semester ini Anda ngajar Kristologi. Jadi Anda baca ya Allah. Sampai mereka nyebutkan. Jadi ulama-ulama mereka mengatakan ini tidak bisa difahami, tapi ya kita yakini aja lah. Subhanallah, nggak bisa difahami dia yakini. Maka disebutkan wa may yaghfirudz dzunub illallah. Istighfar, minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah. Nggak perlu sampai dibunuh, dibantai untuk diampuni dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu Allah sebutkan sifat mereka juga. Mereka bukan orang-orang yang terus-terusan berbuat dosa. Ada orang yang bandel, yang maksa. Ini orang bertakwa enggak. Baik, menjadi kodrat dia berbuat dosa. Tapi kalau dia melakukan dosa, dia sadar yang dia lakukan salah. Dalam kondisi mereka tahu mereka tidak akan terus-terusan melakukan dosa. Terus apa yang Allah berikan kepada mereka? Mereka berbuat dosa. Lalu Allah katakan ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Ini berbuat dosa masuk surga.
Balasan buat mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka. Apa yang dilakukan? Sudah istighfar, tobat. Enggak terus-terusan berbuat dosa. Diampuni dosanya. Lalu kata Allah, wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Buat mereka surga. Kekal selama-lamanya di sana. Dan itulah sebaik-baiknya balasan untuk orang yang beramal. Di dunia, sebaik apapun yang kita kerjakan kepada bos kita, dia tidak akan bisa memberikan kepada kita kekekalan dan keabadian. Mungkin sebagai bentuk balas budi bos sama anak buahnya, mungkin anak buahnya dikasih rumah, kasih kendaraan, setelah itu ditinggal sudah. Waktunya mati ya mati, ditinggal semua. Maka jamaah, ternyata dosa itu bisa mengantarkan kita ke surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian selalu berbuat dosa siang malam. Siang malam berbuat dosa kalian. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni semua dosa. Jadi kalau bicara mengampuni, orang bertobat, minta ampun sama Allah, semua dosa diampuni. Mau dosa syirik pun, kalau orang itu bertobat, Allah ampuni. Tapi kalau mati dan dalam kondisi melakukan kesyirikan, nggak ada harapan untuk diampuni. Lalu apa kata Allah? Fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian beristighfarlah. Kalian minta ampunlah kepada aku, pasti aku ampuni. Ahibati fillah. Di antara nama Allah itu Al-Hakim. Allah itu penuh hikmah. Semua yang Allah kerjakan itu pasti ada hikmahnya. Sebagian bertanya, apa hikmahnya manusia berbuat dosa? Apa hikmahnya Allah kok kasih kita syahwat sih? Kenapa? Kan Allah bisa jaga kita sehingga kita nggak berbuat dosa. Seperti malaikat-malaikat. Maka ketahuilah, Allah menciptakan kita itu memang untuk diuji. Itu keinginan Allah. Di surah Al-Anbiya ayat 35 Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Apa maksudnya kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan? Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang ahli tafsir, yang ahli takwil, beliau menjelaskan maksud menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Nabtalikum bisyidda warraha. Kami menguji kalian dengan kesulitan dan kelapangan. Ada kasih kemudian, itu ujian. Wasihhati wassaqam. Kami menguji kalian dengan kesehatan. Kesehatan itu ujian. Penyakit itu ujian. Sebagian berpikir kalau sakit ngomongnya apa? Sedang diuji Ustaz. Kalau sehat,
Jarang yang ngomong sedang diuji. Usaha anak nggak ada, hampir nggak ada yang mengatakan sedang diuji. Padahal dia sedang diuji, sama aja. Wal ghina wal faqr, kekayaan dan kefakiran, itu ujian. Jadi antum kaya, antum lihat dompet isinya banyak, antum sedang diuji. Antum lihat dompet isinya sedikit, baru ujian katanya. Sama, itu sedang diuji. Wal halali wal haram, diuji dengan yang halal dan dengan yang haram. Masih ingat ucapan orang-orang yang tersesat di jalan kebenaran? Ustaz, sekarang itu cari yang haram susah, Ustaz. Apalagi yang halal, kata dia. Itu ucapan orang-orang yang tersesat. Karena sejatinya dari dulu yang haram itu susah. Yang halal itu mudah. Mudah sekali yang halal. Cuma orang maunya banyak. Bukan mau halal. Ada ambisi. Sehingga dia mau yang banyak. Ini yang kadangkala lupa dengan hukum-hukum Allah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan. Sebagian orang mengatakan, Ustadz ya apa Ustadz ya, kerjaan anak ini haram Ustadz ya. Tapi kan rezeki sudah ditentukan Ustaz. Iya betul. Tapi engkau disuruh milih. Nih halal, nih haram. Haram sebulan gajinya 10 juta. Halal gajinya tidak menentu. Nggak menentu. Nggak menentu gimana? Iya Ustaz, soalnya anak ngojek Ustaz. Bisa jadi dapat banyak, bisa jadi dapat sedikit. Dia pilih mana? Pilih yang banyak. Kata dia pasti ini Ustaz. Yang ini belum tentu pasti, subhanallah. Berarti kan manusia tetap dikasih pilihan sama Allah. Tapi engkau memilih yang haram. Itulah ujian tadi. Ada pekerjaan yang halal, ada pekerjaan yang haram. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Ada perempuan yang halal, ada perempuan yang haram buat engkau. Wa ta'ati wal ma'siyah. Manusia juga diuji dengan ketaatan dan kemaksiatan. Itu ujian. Sholat itu ujian. Perempuan yang lewat di depan rumah kita pun ujian buat kita. Nah, karena kita masih punya masalah besar yang kayaknya nggak akan pernah selesai. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu ujian. Dikasih yang halal di rumahnya, ngelihat kepada yang haram. Masya Allah. Wal huda wad dhalalah, petunjuk dan kesesatan. Jadi kalau sekarang kita buka internet, isinya ada yang petunjuk, tapi isinya juga ada yang kesesatan. Ada yang mengajak kepada homoseksual, LGBT. Ada yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada. Jadi jangan dipikir anak kepingin dibersihkan semua. Enggak bisa. Karena antum berada di tempat ujian. Lalu kata Ibnu Abbas, adapun firman Allah wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dibalikin, yaqul wa ilaina yuraddun, kepada kami semua akan dikembalikan. Fayujazuna bi'amalihim. Mereka akan mendapatkan balasan dengan amalan yang mereka lakukan. Dengan sebab apa yang mereka kerjaan. Hasaniha wa sayyi'ha. Yang baik dan yang buruk. Haibatifillah. Ana ingin berbincang tentang masalah kenapa manusia berbuat dosa ini lebih dalam lagi. Supaya tidak terjadi salah faham. Di antara kita masih ada yang mengatakan kalau ditegur, kamu kok berbuat dosa, ittaqillah, kan sudah kodratnya berbuat dosa. Ada yang mengatakan itu, meremehkan perbuatan dosa.
Padahal dosa ini mengantarkan ke neraka sebenarnya. Tapi ada dosa, Masya Allah, yang orangnya bisa masuk surga. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah membahas masalah ini dengan pembahasan yang panjang sekali. Beliau menyebutkan 30 lebih hikmah kenapa manusia berbuat dosa. Dalam kitabnya yang berjudul Tariqul Hijratain. Beliau mengatakan masyhadul hikmah. Pembahasan tentang hikmah. Kenapa manusia berbuat dosa? Seorang hamba dituntut untuk menyaksikan hikmah dengan matanya dan memahaminya dengan hatinya. Kenapa dia itu kok akhirnya nggak dijaga sama Allah? Ana merasakan. Mungkin semua juga merasakan. Ada saat-saat kita itu terjaga dari dosa. Masya Allah. Kita bisa baca Quran, ya, kita bisa zikir. Tapi satu saat tahu-tahu terjebak dalam dosa. Gitu. Dan dalam waktu yang lama kita terjebak di sana. Nanti balik lagi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada waktu-waktu seperti itu. Allah berikan jalannya untuk berbuat dosa. Orang itu melakukan kejahatan terkadang bukan karena ada keinginan. Tapi karena ada kesempatan. Kesempatan itu Allah bikinin buat kita. Ada di hadapan kita. Kesempatan untuk mengambil. Kesempatan untuk curang. Kesempatan untuk menipu. Ada di depan kita. Datang orang Masya Allah. Nggak tahu sama barang. Datang ke toko kita. Dia cari barang. Kita katakan ini barang paling bagus. Alhamdulillah dia orang bodoh. Ini kan memang Allah kasih. Coba dia pinter. Antum nggak jadi berbuat dosa sama dia. Ya jangan ditipu. Saya mas tahu ini. Ini barang KW. Karena pinter. Tapi subhanallah Allah kirim sama antum orang yang bodoh. Yang tidak tahu barang. Sehingga kesempatan antum untuk menipu dia itu terbuka. Kenapa Allah jadikan itu? Yang kalau Allah mau, niscaya Allah akan tutup pintu itu. Sehingga antum tidak berbuat dosa. Ibnu Qayyim mengatakan Allah lakukan itu. Allah tidak jaga kita sehingga kita berbuat dosa. Lihikamin azimah. Karena hikmah-hikmah yang besar. La ya'lamu majmu'aha illallah. Nggak tahu besarnya hikmah-hikmah itu kecuali Allah. Lalu beliau menyebutkan di antara hikmah itu. Beliau mengatakan annahu yuhibbut tawabin wa yafrahu bitaubatihim. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Gembira dengan taubat mereka. Karena inilah akhirnya Allah bikin orang itu dibiarin berbuat dosa. Kalau Allah sayang sama orang itu, Allah berikan kepadanya jalan-jalan menuju taubat. Antum bisa lihat ada orang berbuat dosa, tahu-tahu dia jadi di saf pertama di masjid. Padahal nggak pernah dia ke masjid. Gara-gara dosanya di saf pertama. Ada orang yang nggak pernah berbuat dosa, ya masbuk terus dia. Ini gara-gara dosa ada di saf pertama gitu. Berarti ada hikmah dari dosa yang dia lakukan. Dia jadi menangis. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang taubat. Sehingga Allah jadikan orang ini berbuat dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, agar hamba itu kenal dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bahwa apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Kita nggak akan bisa keluar dari kehendak Allah. Dari takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia jadi tahu diri. Kita ini makhluk. Yang ketiga,
mengenalkan kepada hamba bahwa manusia ini perlu penjagaan dari Allah. Jangan menyandarkan kepada dirinya. Saya ini orang soleh. Setan itu nggak berani sama saya, Ustaz. Subhanallah. Dia ngomong setan nggak berani, padahal yang ngomong setan. Nah, jadi ketika dia berbuat dosa, jadi dia tahu jemaah. Aku ini perlu bantuan Allah Azza wa Jal. Aku perlu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga punya keyakinan kalau aku nggak dijaga sama Allah, nggak dibimbing sama Allah, hancur aku. Ini yang menyebabkan akhirnya Allah bikin kita berbuat dosa. Agar antum tahu antum itu perlu sama Allah. Sehingga kita lihat jemaah, kalau orang keluar rumah, salah satu doa keluar rumah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada doa lainnya, anak kasih hadiah yang bisa. Nah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azila au uzala au adlima au uzlama au ajlima alaiha gitu terakhirnya. oh ada terakhirnya gitu. Jadi kalau doa sampai terakhir gitu. Barakallahu fikum. Jadi kadang-kala kan kalau baca hadis ila akhirih. Jadi kalau baca doa boleh gitu ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla ila akhirih, ya Allah, sampai akhir. Nah, jadi yang ketiga itu mengenalkan hamba kalau dia perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Perlu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita perlu kita jaga. Kadang-kala kita pasang satpam, pasang gembok. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu kita perlu itu. Ada bahaya yang bisa masuk ke rumah kita. Sehingga ketika orang melakukan dosa, dia jadi tahu gitu. Kita tuh perlu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah yang keempat mendorong hamba untuk minta tolong sama Allah. Setelah dia tahu kelemahan dirinya, maka dia akhirnya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah baca doa. Naik mobil baca doa. Mau makan baca doa. Masuk rumah baca doa. Dia berlindung kepada Allah, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiap pagi dia baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sore dia baca lagi. Habis sholat dia baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Terus gara-gara dosa. Jadi dia setelah tahu dirinya lemah, maka ternyata dosa itu mendorong dia untuk minta tolong sama Allah. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi ternyata banyak manusia yang minta perlindungan kepada selain Allah. Kenapa masih banyak kesyirikan-kesyirikan? Itu hamba tidak tahu diri. Seharusnya engkau dengan kena berbuat dosa, engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengajarkan doa kepada salah satu sahabat. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, bimbing aku untuk berjalan di atas petunjukku. Dan selamatkan aku dari kejahatan jiwaku sendiri. Antum pernah dengar enggak bisikan-bisikan buruk itu? Sering. Ada bisikan, udah ceraikan aja istrimu. Ganti yang lebih bagus. Kadang-kala ada yang seperti itu. Bahkan ada seorang yang mengatakan, Ustaz, anak ini gak tahu. Ada was-was untuk menceraikan istri anak. Ada model-model kayak gitu. Jadi jiwa yang menyuruh untuk melakukan kejahatan. Ada bisikan-bisikan untuk memukul, untuk mengambil. Na'udzubillah, mungkin untuk berzina. Bisikan itu datang. Maka di sini hamba minta tolong sama Allah. Ketika tahu ya Allah, kalau bukan engkau yang menyelamatkan aku, nggak bisa aku ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa aku ini ya Allah. Kemudian di doa di khutbatul hajah yang biasa dibaca Nabi SAW kalau beliau ceramah,
Beliau mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Antum bisa lihat nih awal khutbah. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, kita minta tolong sama Allah. Wa nastaghfiruh, kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Cukup nggak cukup? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. Di sini akhirnya orang ketika merasa dia itu melakukan dosa, terdorong untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, hikmah dari manusia berbuat dosa, Allah berkeinginan dari hambanya agar menyempurnakan makom kehinaan dia. Agar manusia ini jadi makom tertinggi kita jemaah ketika kita tahu kita ini hamba. Antum dikasih tahu, antum budak. Ana pernah mengatakan kepada seorang yang dia selalu menyalahkan pembantunya, menyalahkan anak buahnya. Ana sampai katakan, afwan bang, kalau anak buahnya abang itu tidak berbuat salah, pantas dia jadi bos. Dia jadi bos sudah kalau dia nggak berbuat salah. Ya karena itulah dia yang harus diluruskan gitu. Makomnya dia itu memang makomnya anak buah. Sehingga bos ketika melihat anak buahnya melakukan kesalahan, semakin tahu dia anak bos itu anak buah. Yang jadi masalah kalau bos nggak tahu diri. Kamu itu salah terus kata dia. Gimana kalau anak buahnya ngomong sama bosnya, bos kalau saya nggak berbuat salah, bos yang jadi anak buah saya kata dia. Saya ini anak buah. Kalau salah tolong diluruskan, diperbaikin. Jadi makom ketika manusia berbuat salah, itu Allah ingin menyempurnakan makom dia sebagai hamba. Dan makom Allah sebagai Rob. Sehingga manusia semakin hina di hadapan Allah SWT. Ibnu Qayyim mengatakan, fa innahu mata syahida salahahu wa istiqamatahu. Manusia ini biasanya kalau ngelihat dia orang yang soleh, ngelihat dia orang yang istiqamah, apa yang akan terjadi? Sombong. Engkau akan jadi sombong. Syamiha bi anfi. Hidungnya jadi ngelihatnya ke atas sudah. Annahu dia orang yang gini, dia ada orang-orang kadang-kadang jemaah kita melihat sudah berbuat dosa tapi masih sombong. Gimana kalau dia nggak berbuat dosa? Hanya saja dia merasa nggak berbuat dosa. Saya ini alhamdulillah Pak Ustadz ya. Kalau nyumbang ya sudah banyak lah. Haji nggak tiap tahun saya Ustadz. Tapi saya memberangkatkan haji orang tiap tahun 20 orang Ustadz. Oh, itu plus Ustadz hajinya, Masya Allah. Tapi ketika orang ini terjebak dalam dosa, dia jadi tahu diri. Ada keyakinan kalau aku ini hamba yang penuh dengan kehinaan. Maka di sini Allah bikin kita berbuat dosa supaya antum itu tadi menyempurnakan makom antum yang paling rendah, yaitu antum hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata Ibnul Qayyim, ta'rifuhu bihaqiqati nafsi. Ini uraian dari yang kelima. Mengenalkan dia dengan hakikat jiwa dia. Bahwa dia adalah orang yang khata'ah. Banyak berlaku dosa. Al-jahilah. Yang bodoh. Wa anna kulla ma fiha min ilmin au amalin au khair. Dia supaya tahu bahwasanya ilmu yang ada pada dirimu, amal yang kau lakukan, kebaikan yang kau kerjakan dari Allah. Man nabihi alaih la min nafsi. Allah yang kasih kepadamu, bukan engkau yang kasih sama Allah. Supaya enggak merasa berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang kasih kepadamu sehingga engkau bisa melakukan kebaikan itu. Engkau bisa selamat dari dosa, subhanallah. Itu karena Allah yang menyelamatkan dirimu. Sehingga manusia jadi tahu diri. Yang ketujuh, mengenalkan hamba
kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kemurahan Allah, Allah tutupi dosamu. Kalau Allah berkehendak, kita nih sekarang kumpul di sini. Kalau Allah berkehendak, Allah buka dosa kita satu persatu. Gimana kiranya kalau ada layar yang menampakkan dari pojok sana satu orang, nih fulan berbuat dosa, lihat tuh. Yang kedua fulan. Gimana kita akan hidup? Antum jadi tahu diri, ya Allah ya. Engkau tutupin dosa-dosa hamba ya Allah. Kalau Allah buka nggak nyaman hidup ini. Suami istri akan ribut terus. Tetangga sama tetangganya ribut terus. Sehingga engkau tahu Allah itu maha menutupi dosa. Maka jangan buka dosa orang lain. Taib yang ke-8, mengenalkan manusia bahwasanya tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali kalau diampuni Allah. Kalau dimaafkan sama Allah. Jangan merasa dengan amalmu tadi engkau masuk surga. Allah ngampuni engkau. Kalau nggak ampuni selesai sudah hidup ini jamaah. Makanya orang itu semakin tinggi ilmunya semakin takut sama Allah. Semakin hilang rasa sok dia. Seorang tabi'in yang bernama Nu'aim, Rabi ibn Khuthaim. Rabi ibn Khuthaim. Dia itu kalau ditanya gimana kondisimu hari ini, kata dia, asbahna mudhnibin, na'kulu arzaqana wa nantadhiru ajalana. Pagi hari ini kita berlumuran dosa. Kita makan rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan saat ini kita sedang menunggu giliran ajal kita datang kepada kita. Pokoknya kalau ada orang tanya, "Kaif halak, gimana kabarmu pagi ini?" Dia jawab. Subhanallah jamaah. Rabi ibn Khuthaim ini anaknya sampai bingung. Ya abata ala tanam. Anaknya bingung, abahnya ini nggak tidur kalau malam jamaah. Nggak tidur sampai anak abah nggak tidur abah. Kata abahnya ngomong, nak, kaifa yanamu man yakhaful bayat. Gimana mau tidur? Sedangkan aku takut azab Allah turun di malam hari tatkala aku tidur. Maka dia berharap Allah merahmatin dia. Sampai Rabi bin Khuthaim ini di akhir hayatnya terkena stroke. Subhanallah. Dan antum kalau tahu Rabi bin Khuthaim, dia itu dikatakan nggak pernah sholat sunnah di masjid. Ba'diyah itu selalu di rumahnya. Dia menjaga kamu. Ketika dia kena stroke, dia sempat punya keinginan makan ayam. Dia cerita akhirnya. Selama 40 hari dia tahan jiwanya. Dengan harapan akhirnya nggak kepingin makan ayam. Kan kadang-kala keinginan itu kalau kita biarin lama-kelamaan hilang sendiri gitu. Harapannya Robi hilang. Akhirnya setelah 40 hari nggak hilang. Dia panggil istrinya. Dia mengatakan, zaujati, istriku, kata dia, inni ishtahaitu dajajah mundu arba'ina yauman. Aku itu kepingin makan ayam sejak 40 hari. Aku tahan supaya jiwaku ini berhenti nuntut ayam. Fa'abat, tapi dia tetap minta ayam. Apa kata istrinya? Subhanallah, kenapa kau nggak ngomong dari dulu, kata dia. Orang halal ayam itu, kata dia. Tapi dia ingin mendidik jiwanya. Tidak semua yang diinginkan harus engkau makan. Akhirnya subhanallah,
beli ayam. 1 dirham berapa dia beli sudah. Dipotong ayam itu, dimasak sama dia, bikinkan roti, bikinkan bumbunya, aduh enak sudah jemaah. Subhanallah, dibawa sama istrinya, dihadapkan kepada suami. Nih, mau makan, ada orang yang ketuk pintu. Dari luar memanggilkan, barakallahu fikum tasaddaq alaina. Minta sodakoh jemaah. Minta gitu bahasanya, sedekah buat kami kata dia. 40 hari nunggu jemaah. Dia ngomong sama istrinya, udah bungkus kasihkan ke mereka. Subhanallah, 40 hari engkau tunggu, sekarang aku bikinkan, kau mau sedekah. Ini kata istrinya baik banget jemaah. Mengatakan, gimana aku kasih tahu engkau sebuah amalan yang lebih baik, yang lebih disenengin orang miskin itu. Apa kata dia? Kata Rabbi, harganya ayam ini dan semua bumbu-bumbunya itu sama rotinya, duitnya kita kasihkan ke orang minta. Kata suaminya, ahsanti, kata dia. Allahu Akbar, senang dapat istri kayak gitu. Ya, mana duitnya? Diambilkan duitnya. Nih, fulusnya kata dia. Pegang sama Rabbi, taruh di atas makanan itu, kasihkan ke mereka semua. Antum lihat ya, istrinya geleng-geleng, aduh ya sudahlah, dia harus nurut sama suaminya, kasihkan. Lihat jemaah, ketika orang semakin tahu dini, kalau aku ini nggak akan selamat kecuali kalau Allah ampuni anak gitu. Dia itu nggak pernah bangga dengan amalannya, malah dia selalu takut. Itu gara-gara dosa. Cuma kita kadang-kala nggak merasa sedang berbuat dosa. Yang ke-9, mengenalkan kepada hamba kemurahan Allah menerima taubat. Dan dia jadi tahu diri kalau dia banyak berbuat salah. Orang membunuh 100 orang itu diterima taubatnya sama Allah. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Wahai anak Adam, kalau engkau menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, sepenuh bumi ini dosa. Di mana dia pernah tinggal, di situ dia berbuat dosa. Di rumah, di pasar, di hotel, berangkat ke kota ini, kemana-mana dia keliling dunia, mungkin semua isinya dosa dia. Kalau dia datang bertobat kepada Allah, Allah ampuni semuanya. Sehingga kau tahu, ya Allah, betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, iqamatul hujjah ala abdih. Allah ingin menegakkan hujjah, argumentasi atas hambanya. Bahwasanya Allah sudah menyampaikan kepada hambanya ini. Kalau Allah mengadab hambanya, Allah nggak zalim. Allah mengadab hambanya itu dengan keadilan. Makanya ketika orang-orang masuk neraka, mereka nggak bisa mengatakan kami nggak berbuat dosa. Mereka tahu mereka melakukan dosa. Sehingga ketika Allah mengadab, dijelaskan engkau melakukan dosa. Dan Allah kasih pilihan kepada hamba. Dia bisa berbuat dosa dan dia bisa tinggalkan dosa. Dan juga mengenalkan hamba dengan hak-haknya Allah ya. Yang ke-11, ini pelajaran ke-11, pelajaran yang dalam banget. Ibnu Qayyim mengatakan ayyu amila ibadahu fi isaatihim ilaihi wa zallatihim ma'ahu bima yuhibbu an yu'amilahu Allah bi. Pelajaran bagaimana kita bergaul sama orang. Gara-gara kita berbuat dosa sama Allah, jadi antum tahu diri gimana cara bergaul sama orang. Kalau ada orang menyakitin antum, kalau ada orang berbuat salah sama antum, apa yang antum lakukan sama orang itu? Sebagian di antara kita sok suci, nggak pernah mau memaafkan orang lain. Seakan-akan nggak pernah berbuat salah.
Tapi dengan dia berbuat salah, paling nggak engkau belajar. Engkau sekarang kau berbuat dosa, apa yang kau inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingin diampuni kan? Ingin ditutupi dosamu kan? Sehingga dengan kita berbuat dosa jadi tahu cara bergaul sama orang. Ada orang-orang dekat kita, teman baik kita melakukan kesalahan. Subhanallah jemaah. Ini sampai ada seorang ya Allah yang dia mengatakan, Ustadz, ana ini bersahabat bertahun-tahun Ustadz. Kemudian ana merasa ana melakukan kesalahan Ustadz. Teman ana ini Ustadz nggak mau lagi bergaul sama ana Ustadz. Sahabat puluhan tahun Ustadz. Ana berusaha minta maaf. Ana kirim orang minta maaf Ustadz. Ditutup pintu maaf Ustadz. Padahal sahabat. Makanya dengan dia berbuat dosa, paling nggak engkau tahu gimana cara bergaul sama orang. Engkau aja berbuat dosa terus-terusan, Allah ampuni. Kalau engkau ingin dimaafkan sama Allah, maafkan saudara-saudara. Jadi subhanallah, ada pelajaran besar agar kita tidak menyimpan dendam dan dengki sama saudara kita. Antum lihat, kadangkala antum punya orang-orang yang antum sampai saat ini tidak memaafkan. Oh, terlalu besar kesalahan dia Ustaz. Subhanallah, sebesar apapun kesalahan antum sama Allah, antum berharap diampuni sama Allah. Antum merengek, minta ya Allah supaya diampuni. Yang ke-12, an yuqima ma'adhir al-khalaiq wa tattasi' rahmatuhu lahum. Dia ketika melihat orang berbuat dosa, dia ada uzur buat manusia ketika melakukan kesalahan. Dia akan mengatakan, ya kan dia manusia biasa. Sehingga dia melakukan dosa, dia bisa mengukur orang lain seperti mengukur dia. Tapi tetap bukan berarti dia tidak menegakkan perintah Allah. Ada orang melakukan kesalahan sama kita, kita kasih nasihat. Bukan dibiarkan. Tapi paling tidak ada uzur buat orang yang melakukan dosa. Sehingga ketika kita menegur mereka itu, menegurnya dengan rahmat. Kita marah sama mereka, marah kita itu karena kasih sayang sama mereka. Kesian sama mereka. Yang ke-13, ayyakhla' salat at-ta'a wal ihsan min qalbi. Dosa itu bisa mencabut kekuasaan perbuatan baik yang kita lakukan. Kesombongan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu kadang-kala membuat hati kita jadi keras. Gara-gara kita melihat diri kita lebih dari orang lain. Maka dengan kita melakukan dosa akhirnya jadi berubah, jadi kelembutan, jadi kasih sayang. Karena antum melakukan dosa. Yang ke-14, kata Ibnu Qayyim, melepaskan pakaian ujub dengan amalannya. Orang kalau terus taat itu jamaah, takut nanti kelewatan batas. Nggak pernah berbuat dosa ya. Ana ini alhamdulillah Ustaz, 20 tahun nggak pernah berbuat dosa Ustaz. Masya Allah. Tapi ketika dia berbuat dosa, jadi nggak ujub. Makanya kebanyakan orang itu ujub karena merasa tidak berbuat dosa. Ibnu Qayyim menukil sebuah riwayat, "Lau lam tudhnibu la khiftu alaikum ma huwa ashaddu minhu." Kalau kalian nggak berbuat dosa, aku takut yang lebih parah dari perbuatan dosa itu, ujub. Yang ujub ini bisa membatalkan amal soleh antum. Jadi ujub ini dosa yang tidak seperti dosa. Dosanya itu karena dia punya ketaatan. Dia Masya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini sejak umur 21 tahun puasa Daud Pak Ustadz. Alhamdulillah hatam Quran 3 hari sekali Ustadz. Lihat, Masya Allah gitu kan. Coba antum yang melakukan itu, bisa jadi timbul ujub dia Pak. Tapi ketika antum nanti tahu-tahu nggak baca Quran selama sebulan,
Akhirnya kan jadi tahu diri kan. Mau ujub gimana? Ana sebulan ini nggak buka Quran sama sekali. Sholat sunnah. Kalau antum terus sholat sunnah tidak pernah ketinggalan. Maka tetap kalau kita lihat ulama-ulama itu. Dia sholat sunnah tapi pernah sekali kelewatan. Sehingga ketika dia nggak sholat sunnah itu. Jadi takut ya. Sampai Tawus kalau nggak salah. Atau selain Tawus. Ketika dia pernah makan sampai kenyang. Apa yang terjadi sama dia? Dia ya Allah. Artinya dia nggak pernah makan sampai kenyang. Tapi hari itu dia makan sampai kenyang. Lalu dia sadar. Dia mengatakan keledai itu kalau dikasih makan banyak suruh kerja banyak. Berarti kayaknya malam ini aku harus kerja banyak. Dia sholat malam nggak tidur malam itu. Ketika dia merasa melakukan kesalahan. Jadi dengan adanya dosa terlepas selendang atau pakaian ujub itu dari diri kita. Sehingga tadi dosa bisa mengantarkan ke surga. Karena antum selamat dari ujub. Yang ke-15. Ayyuriyahu min libasil idlal. Melepas dari dia juga pakaian kebanggaan. Berbangga diri. Idlal itu selain bangga biasanya ngungkit. Kebaikan. Jadi ada orang ujub gak pernah cerita. Dia ujub di dirinya sendiri. Gak ada yang tahu. Ujub ini gak ada lawannya. Karena lawannya diri dia sendiri. Kalau sombong kan lawannya orang lain. Artinya dia merasa lebih dari orang lain. Tapi kalau ujub ini merasa besar sendiri. Merasa sudah baik. Kalau al-idlal ini. Dia bisa jadi mengungkit-ungkit kebaikan dia dengan menceritakannya. Maka tolong dijaga. Sebagian orang itu ada yang menceritakan dosa. Ada yang menceritakan kebaikan. Menceritakan dosa juga nggak boleh. Nggak boleh. Saya dulu Pak Ustadz ya. Aduh nakal banget Pak Ustadz. Dosa ini. Semuanya sudah Pak Ustadz. Ada apa antum cerita? Bangga dengan dosa? Bukan Pak Ustadz. Kalau antum mengatakan anak dulu banyak dosa Ustaz. Doakan mudah-mudahan diampuni sama Allah. Artinya nggak perlu cerita detail tentang dosa yang antum kerjakan. Sehingga yang ke-15 ini kata Ibnu Qayyim wilbisul libasadzul. Maka akhirnya dia jadi kembali. Dia pakai pakaian kehinaan. Selalu merasa hina. Gara-gara dosa dia merasa hina. Yang ke-16. Mengeluarkan dari hati dia itu penghambaan kepada Allah dengan rasa takut. Artinya rasa takut ini termasuk ibadah hati kita. Kita pernah bahas pada pertemuan yang sebelumnya bagaimana menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dosa. Jadi takut sama Allah. Subhanallah ya. Ya kembali makomnya manusia beda-beda. Semakin tinggi ilmunya semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan ada orang meninggalkan sholat sunnah nangis. Ya Allah, hari ini aku nggak sholat sunnah. Sampai ada seorang ayah, subhanallah jamaah. Ini seorang syekh cerita, ada ayah ini tua ya. Tidak pernah adzan kecuali dia sudah dari masjid. Suatu hari dia nganter anaknya untuk melamar seorang wanita. Habis asar. Akhirnya sebelum maghrib udah selesai. Pas adzan, abahnya ngomong, nak berhenti di masjid sini. Oh susah bah, di depan ada masjid lagi. Akhirnya ngikutin anaknya. Masuk masjid, sudah bubar sholatnya. Ayahnya itu marah sama gara-gara kau nak. Abah kehilangan sholat jamaah. Sebagian kita kehilangan jamaah, nggak ada masalah. Baru tahun-tahun nggak sholat jamaah, nggak pernah merasa ada yang hilang dari dia. Maka di sini ketika orang bertambah ilmunya semakin takut dia jemaah. Sehingga ya Allah, mungkin dia bisa menangis kehilangan sholat jamaah di masjid. Sampai sebagian di antara mereka mengatakan, ini di antara tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in, dia masuk masjid, sholat isya sudah bubar jemaah.
Lalu dia mengatakan, la fadlu hadhihi salah ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Keutamaan salat Isya ini lebih aku cintai daripada menjadi gubernur Irak, kata dia. Bayangkan orang sekarang berebut jabatan, berebut kepemimpinan. Dia keutamaan salat Isya lebih utama buat dia daripada jadi gubernur Irak. Kenapa? Ada rasa takut. Sehingga dengan tadi, dengan kehilangan salah satu amalan, dia terbebaskan dari kesombongan, bahkan dia yang ada takut kepada Allah sehingga dia bisa menangis karena rasa takut itu dan menyesal. Kemudian yang ke-17. Dia tahu dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah memberikan karunia kepada dia, menyelamatkan dia, sehingga dia hidup senang. Kalau dia nggak pernah berbuat dosa, dia jadi nggak tahu dengan kondisi orang-orang yang berbuat dosa. Dia jadi nggak kesian sama mereka. Dia juga tidak akan bersyukur dengan nikmat ketaatan itu sendiri. Orang itu bisa merasakan nikmat ketaatan ketika dia merasakan dosa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jamaah. Dia mengatakan, aku ini takut yang merusak Islam nanti itu orang-orang yang tumbuh di Islam tapi nggak tahu masa jahiliyah. Biasanya orang yang tidak, ya na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita. Kadangkala melihat orang-orang yang pakai tato, ya hidupnya dijauh, enak banget ya, bebas ya orang itu hidupnya. Padahal orang yang sudah tobat dari sana, dia mengatakan, na'udzubillah Ustaz, saya dulu hidup jahiliyah, hidup penuh dengan kesulitan. Maka ketika seorang terjebak dalam dosa, sehingga dia jadi tahu, ya Allah, ya, nikmatnya ketaatan. Dan dia tahu susahnya orang yang diuji dengan berbuat dosa. Kemudian yang ke-18, mengeluarkan dari hati manusia cinta dan syukur kepada Allah. Dia berterima kasih kepada Allah. Dia senantiasa mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ana bisa kembali kepadamu ya Allah. Ana bisa taat lagi, ana bisa sholat lagi, ana bisa puasa lagi. Ini tentunya tidak akan dirasakan kecuali orang yang bertobat. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya 20 tahun gak pernah puasa, Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah, dia muji Allah. Tahun ini saya puasa, Ustadz. Ada orang yang berkata, ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, saya baru pertama dalam hidup saya puasa Ramadan full. Jadi dia bisa bersyukur. Itu nikmat dia rasakan. Kemudian yang ke-18. 19. Nah. Yang ke-19. Ketika dia menyaksikan kesalahan dia, kezaliman dia, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah yang sedikit. Kita ini kadangkala kan merasa kurang terus ya. Ada sebagian kita yang, Ustadz, katanya orang yang bertakwa itu dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya ini sudah bertakwa, Ustadz, kok belum datang juga rizkinya. Coba dia menyaksikan dosa-dosa dia. Sehingga ketika dia bisa berdiri dari tempat tidurnya, dia mengatakan alhamdulillah. Hanya bisa berdiri dia merasakan itu nikmat. Karena dia tahu anak nggak pantas mendapatkan nikmat yang banyak. Anak ini banyak dosa. Jadi kalau orang berpikir itu jamaah, itu aja jamaah. Dia merasakan ketika dia melakukan dosa, kemudian dia dapat rezeki umpamanya. Subhanallah, dia dapat rezeki 2 juta. Ya Allah, nggak pantas anak dapat ini, ya Allah. Antum kalau ngelihat ada orang-orang yang soleh yang tak tahu sakit, stroke, antum dikasih sehat, antum jadi ya Allah. Berpikir seharusnya anak yang kena stroke, anak lebih banyak dosa. Di sini dengan dosa itu akhirnya ketika orang yang menyaksikan dia melakukan dosa, dia tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ke-20,
mengajarkan kepada kita untuk senantiasa terjaga dari godaan-godaan setan, dari makar-makar setan. Jadi antum juga tahu dari mana masuknya setan. Antum pernah melakukan dosa, tahu oh sebabnya ini. Setelah itu antum akan berusaha untuk meninggalkannya. Dia akhirnya menjadi seperti dokter, kata Ibnu Qayyim, yang tahu penyakit dan tahu obat. Dokter itu kan tahu makan ini bahaya. Ana pernah sakit perut gara-gara makan ini. Ketika dia duduk sama teman-temannya di pinggir jalan, dia tahu enggak, ana pernah dulu gara-gara di tempat itu. Akhirnya melihat hal-hal yang negatif, akhirnya ana jadi berbuat dosa. Jadi orang ini lebih sadar, lebih berhati-hati. Kemudian yang ke-21. Nah, sebagaimana dia lihat Allah menutupi dosa-dosanya, dia akhirnya suka menutupin dosa orang lain. Man satara musliman satarahullah. Tadi kita bicarakan dia memaafkan orang lain, tapi ada satu tingkatan dia jadi menutupin dosa orang lain. Lihat orang berbuat dosa dia tutupin. Kenapa? Ana juga nggak pengen dosa ana dibongkar. Karena ada orang-orang yang suka menyebarkan aib orang lain. Orang-orang yang suka ghibah, ngomongin dosa orang lain. Ustaz, ana nggak bohong Ustaz, iya. Tapi antum ceritakan dosa orang lain. Seharusnya antum tutupin hal itu. Kemudian yang ke-22. Mengangkat dari kita itu tirai ngaku-ngaku. Manusia itu suka ngaku-ngaku, jemaah. Mengaku sudah baik, mengaku sudah banyak melakukan ketaatan, sehingga dengan dia melakukan dosa itu nggak jadi dia ngaku-ngaku itu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wala tariq aqrab minal ubudiyah, nggak ada jalan menuju kepada pengabdian kepada Allah kecuali dengan merasa butuh sama Allah Azza wa Jalla dan tidak ngaku jadi orang baik. Yang ke-23, kadangkala ini jemaah, di hati kita itu ada penyakit yang nggak nampak, penyakit yang tahunan nggak nampak. Akhirnya Allah bikin kita terjebak dalam dosa yang bisa kita ukur dengan mata kita. Ana berbuat dosa sekarang, padahal sebenarnya ada penyakit lain di dalam hati dia. Dengan dia melakukan dosa ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, akhirnya dia bertobat dari semua dosa. Dari semua dosa. Jadi kadangkala orang itu ke dokter, dia sakitnya pilek. Subhanallah. Diperiksa sama dokter, engkau itu bukan pilek sebenarnya. Engkau ada masalah di paru-paru. Awalnya kan dia nggak tahu. Tapi gara-gara dikasih pilek akhirnya ketahuan penyakit yang lainnya. Jadi kadang-kadang dia berbuat dosa yang kelihatan sebenarnya untuk mengobatin dosa lain. Yang selama ini dia gak sadar dia melakukan dosa. Berarti dosa itu kasih sayang Allah sama kita. Maka berapa banyak orang yang akhirnya alhamdulillah dengan dia dikasih penyakit yang kelihatan. Akhirnya dia diperiksa sama dokter. Dokter tahu dengan penyakit yang ada yang orang kena kanker. Sebelumnya gak tahu. Dia periksa ke dokter itu bukan untuk kanker. Dokter cuma minta coba cek darah atau cek ini. Ternyata ada ketemu penyakit-penyakit lain dengan penyakit yang tadinya sebenarnya remeh penyakit, tapi untuk mengobati yang lainnya. Kemudian yang ke-24. Membuat hamba merasakan pedihnya jauh dari Allah dengan berbuat dosa. Supaya dia kembali kepada Allah. Orang kalau haus di siang hari yang panas, kemudian dikasih minum, Allah nikmatnya itu minum.
Jadi dibuat hamba ini merasakan haus itu. Dengan dia berbuat dosa, dia akhirnya susah berzikir. Dia nggak lagi, terus terang semuanya insya Allah merasakan. Ada masa-masa anak itu merasa, ya Allah nikmatnya ibadah itu. Sholat bisa khusyuk. Baca Quran bisa meneteskan air mata. Ada orang yang berangkat umroh berulang kali, tapi nggak pernah dia merasakan bisa nikmat di Raudhah. Biasa-biasa aja kok Ustaz. Tapi ada orang yang gara-gara dosa, Raudhah itu jadi tempat nikmat buat dia. Padahal dia sudah puluhan kali ke Raudhah, dia nggak merasakan nikmat itu. Tapi gara-gara sebuah dosa dia jadi merasakan nikmat itu. Ya Allah, ternyata nikmatnya dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ya manusia, kadangkala perasaan itu hilang lagi ya. Sebagian di antara kita merasakan masa-masa awal hijrah. Waduh, itu Masya Allah nikmatnya. Tapi kok kayaknya biasa-biasa aja sekarang. Maka kadangkala kita perlu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ke-25, untuk menguji hamba. Apakah engkau pantas menjadi waliullah atau tidak? Karena waliullah kalau berbuat dosa, dicabut nikmat ibadah dari dia, nikmat dekat sama Allah, akhirnya dia merasa risih dengan diri dia sendiri, merasa asing, sedangkan dia berada di hadapan teman-temannya. Kalau dia waliullah, dia akan kembali kepada Allah. Tapi kalau enggak, lepas sudah jemaah, dia akan jauh. Sehingga dosa itu pun untuk menguji mana yang benar-benar waliullah, mana yang pura-pura waliullah. Berapa banyak orang ketika diuji dengan dosa akhirnya semakin jauh. Tapi ada orang-orang yang berbuat dosa, ketika dia berbuat dosa akhirnya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak jemaah. Anak akan sebutkan yang terakhir yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Yang keberapa itu? 26. Membuat manusia lupa memandang ketaatan dia. Akhirnya dia sibuk melihat dosa dia. Jadi dia tidak menghitung pahala sekarang. Kan ada orang yang suka melihat anak berapa kali haji, berapa kali umroh, berapa kali. Gara-gara berbuat dosa, dia lupa dengan amalan-amalan dia, jadi ingat sama dosanya. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan tentang ucapan sebagian salaf, innal abda la ya'malul khati'ata fayudkhul bihal jannah. Ada hamba yang berbuat dosa kemudian masuk surga dengan dosa itu. Wa ya'malul hasana fayadkhul bihan nar. Dan ada yang berbuat kebaikan, dia masuk neraka dengan kebaikan itu. Masuk neraka dengan kebaikan. Apa penyebabnya? Di sini beliau mengatakan, qalu kaif, gimana kok bisa terjadi seperti itu? Ya'malul khatiyah. Dia berbuat dosa. Fala tazalu nusba ainai. Dosa itu akhirnya menghantui dia. Dosa itu ada di kedua matanya. Ketika ingat sama dosa itu langsung dia nyesel. Langsung dia istighfar. Dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berusaha ya meminta kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Ghafur. Terus ya. Jadi gara-gara dosa, dia punya dosa. Na'udzubillah. Pernah ada seorang wanita yang tanya, Ustadz, ana punya suami Ustadz pernah selingkuh. Berzina dia Ustadz. Apakah ana harus gugat cerai? Ana katakan lihat, kalau dia bertobat bisa jadi lebih baik dia sekarang daripada dulu. Kalau dia bertobat. Karena setiap kali dia ingat sama dosanya, dia akan beristighfar. Terus nggak berhenti, dia takut dengan dosa itu. Maka dengan ini akhirnya hilang kesombongan dia, hilang ujub dia, yang ada rasa takut dia gara-gara dosa, sehingga dia akhirnya dengan rahmat Allah masuk surga. Wa ya'malul hasana. Ada yang berbuat kebaikan.
Kebaikan itu terus ada dalam benak dia. Dia lihat terus kebaikan dia. Aku ini, aku seperti ini. Wa yamunnu biha. Dia mengungkit-ungkit seakan-akan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian jadi sombong dengan kebaikan. Kamu baru puasa Senin Kemis. Saya ini puasa Daud sudah. Apa urusannya dia ngomong kayak gitu? Gara-gara kebaikan. Kalau dosa, sulitlah dia akan menyebut dosa dia. Hatta yadkhulan nar. Kata Ibnu Qayyim, akhirnya dengan kebaikan yang dia ungkit-ungkit, yang dia ingat-ingat selalu, yang dia sebut-sebut, yang mungkin dia tidak menyebut kepada orang, tapi dia sebut di diri dia. Hatta yadkhulan nar. Sehingga dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Itu yang ke-26. Kayaknya harus 27 ya, Pak. Nah, ini subhanallah ya. Ibnu Qayyim mengatakan anna syuhuda dzambihi wa khati'ati. Orang itu kalau mengingat dosa yang dia lakukan, akhirnya dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Wala lahu ala ahadin haqqan. Dia juga tidak merasa punya hak atas orang lain. Dua hal. Dia tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan dia tidak merasa punya hak atas orang lain. Contohnya nih ustadz. Kadang-kala ya. Ana minum dulu ya. Jangan ustadz lah. Takut ada yang tersinggung nanti ustadznya. Manusia, muslim lah. Muslim, mau ustadz, mau bukan ustadz. Ketika dia tahu dia melakukan dosa, dan dia merasa tidak lebih baik dari orang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ketika ada orang yang mungkin kurang ajar sama dia, yang menyakitin dia, dia gak akan marah. Memang anak gak pantas untuk dihormatin. Dia cuma gak tahu dosa anak. Kalau tahu dosa anak lebih parah lagi, dia akan menghinakan anak. Sehingga tidak merasa ingin orang itu mengagungkan dia, menghormatin dia. Ketika ada orang berbuat salah sama dia, dia tahu. Ya, memang anak gak pantas. Yang seperti ini, karena dia tahu, anak ini sama Allah Azza wa Jal, yang berbuat baik sama anak, yang terus melakukan, memberikan nikmat-nikmat kepada anak. Kadang-kala anak tidak taat sama Allah. Jadi kalau antum berbuat baik sama orang lain, mamanya, bantu orang lain, kadang-kala kan kita ingin dia balas budi. Kemudian dia tidak balas budi sama kita ngomong nggak perlu balas budi. Anak memang bukan orang baik sebenarnya. Anak ini banyak berbuat dosa. Maka dengan cara seperti itu, ya kita akan bisa bergaul sama orang lebih baik lagi. Kita akan lebih tahu diri, tidak gila jabatan, tidak gila penghormatan. Karena sejatinya kita manusia yang tidak pantas untuk dihormatin dan dihargai karena dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahi jemaah, masih banyak yang disebut Ibnu Qayyim dan semuanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akhwat umur 30 tahun. 6 tahun terakhir berteman dekat dengan seorang ikhwan. Namun baru 2 bulan terakhir pertemanan kami terasa berbeda kedekatannya. Sempat teman bertanya kepada dia, kenapa tidak menikah saja dengan saya? Tetapi jawabannya adalah belum siap. 2 bulan ini saya juga sudah mencoba merutinkan istikharah. Dan sempat bercanda, mengkode.
tentang pernikahan. Tetapi dia selalu mengelak. Pertanyaan saya, bagaimana saya tahu siapa jodoh saya sebenarnya? Waduh, sulit pertanyaannya ini. Komunikasi seperti apa yang dibolehkan bagi saya dengan teman saya tersebut? Saya berniat ingin membatasi tetapi ada ketakutan. Ya kita tahu, semua orang-orang yang beriman itu bersaudara. Namun laki perempuan dalam persaudaraannya sesama muslim dan muslimah ada batasan-batasan. Nggak boleh berduaan dengan dia. Kemudian ngobrol pun ada batasannya. Maka kalau dikatakan anti sudah 6 tahun berteman, ya kita berteman semua umpamanya. Tapi hati-hati. Apa sebenarnya dalam 6 tahun ini model pertemanannya seperti apa dengan dia? Kemudian disebutkan di sini, kalau anti takut membatasi tetapi ada ketakutan. Jangan takut. Yang memberikan jodoh kepada anti itu Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi orang yang anti berharap dia mau menikahin anti, dia tidak akan pernah menikahin anti. Maka berusaha untuk mencari keridhaan Allah, Allah akan bikin manusia ridho sama kita. Jangan mencari keridhaan manusia. Kita ini kadang-kadang gitu. Kita kayaknya fulana ini jodohku. Masya Allah. Kita berusaha untuk baik sama dia, kirim hadiah sama dia. Ternyata 2 bulan dapat undangan kita. Fulana mau menikah. Akhirnya antum kecewa ketika itu. Maka jangan jaga hubungan, cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anti memang merasa dia orang baik, anti kirim orang untuk melamar dia. Boleh seorang wanita meminta kepada seorang lelaki untuk melamar dirinya. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha menawarkan diri kepada Nabi SAW lewat Nusaibah. Maka nggak apa-apa. Lewat temannya. Jadi Nusaibah ini temannya Khadijah. Dia yang datang untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Menanyakan kau mau menikah enggak. Maka ana rasa anti tadi kalau dia di kode-kode nggak paham, mungkin memang dia nggak bisa buka kode. Anti terus terang, kirim orang ngomong jelas. Kemudian yang ketiga, teman saya yang sudah menikah mengatakan bahwa suami mereka adalah jawaban dari semua doa mereka. Bolehkah saya juga menunggu sampai benar? Sampai benar. Ya kita menunggu sebenarnya. Artinya yang sudah jadi suaminya pun belum tentu jodohnya sampai mati. Ada yang bercerai. Ada yang jodohnya cuma 5 hari. Ada yang jodohnya cuma 2 tahun. Kita nggak tahu. Makanya dalam kehidupan ini tadi kita sudah bahas di awal bahwasanya tujuan dunia ini adalah untuk ujian. Ada yang diuji sama Allah Azza wa Jalla sampai mati nggak nikah. Ada. Anda melihat di Jember itu subhanallah. Ada laki-laki subhanallah. Sampai umur 50 tahun. Sampai mati nggak menikah. Kenapa? Wallahu a'lam. Ada yang diuji nggak punya anak. Ada yang diuji dapat istri nggak benar. Ada yang dapat suami nggak benar. Itu semuanya ujian. Jadi anti bersabar. Tapi tadi ada cara syar'i. Kalau memang anti melihat laki-laki itu cocok. Kirim orang ke sana. Kalau nanti dia mengatakan belum siap sebenarnya. Seperti itu. Nanti katakan, ya kesiapan apa yang dimaksud? Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, kalau bicara harta Nabi nggak siap. Karena Nabi Muhammad SAW memang, ya kalau bisa disebut ketika itu pekerjanya Khadijah. Dia yang bawa hartanya Khadijah untuk didagangkan. Beliau juga pengembala kambing, alaihi salatu wassalam. Beliau bukan orang kaya. Jadi kalau dari sisi finansial, ya beliau belum siap gitu loh menghadapi Khadijah yang kaya seperti itu. Tapi kalau perempuannya siap dengan kondisi lelaki itu, insya Allah lelakinya jadi siap. Kemudian
Bolehkah saya juga menunggu sampai benar-benar ada ikhwan yang sesuai dengan doa saya? Mendak jika tidak sesuai, menolak jika tidak sesuai. Boleh tetap jamaah. Jadi wanita walaupun umur 30 tahun, walaupun umur 35 tahun, tolong jangan menerima sembarangan ikhwan. Tetap dia pilih. Artinya kalau tidak sesuai dengan syariat secara agama nggak baik, akhlak nggak baik, lebih baik engkau menjadi perawan tua daripada akhirnya menjadi janda nantinya. Lebih baik sabar. Karena sebagian beranggapan jadi perawan tua itu aib gitu ya. Enggak, engkau akan lebih terjaga insya Allah daripada dimakan sama buaya darat. Apa konsekuensi jika akhwat yang sudah mengaji menikah dengan ikhwan yang belum? Jamaah, Nabi SAW memberikan kriteria yang tidak terlalu sulit. Kriterianya adalah akhlak dan agama. Agama ini ada batas minimal. Minimal orang itu, laki-laki itu melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Ini minimal. Jadi dia belum sunnah, artinya belum biasa sholat sunnah. Ya orangnya hanya melaksanakan yang wajib-wajib. Alhamdulillah. Artinya secara agama minimal itu sudah ada di diri dia. Kalau dia melaksanakan yang wajib saja. Tapi dia belum datang kajian Ustaz. Namun orangnya alhamdulillah sholat berjamaah ke masjid dan orangnya baik. Secara agama dia melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Ana rasa itu boleh gitu. Nah, ada pertanyaan fadhal. Pertanyaan langsung, mic-nya nggak ada. Fadhal. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa pertama kali datang. Masya Allah, antum nggak punya mic, kalah sama yang punya mic. Ibu-ibu di sini ada bapak-bapak yang bertanya dulu ya. Cuma nggak pakai mic, jadi ibu-ibu nggak akan kedengeran. Mic-nya memang nggak ada lagi. Nah, silakan lebih keras berarti bapak. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Saya pertama kali hadir di sini. Alhamdulillah. Saya langganan Pak Amrizal dari Bekasi, Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita di Bekasi itu masyarakatnya di kompleks itu heterogen sekali. Jadi antara yang sunnah dan non sunnah ini saling ini. Sampai saat ini pun masjidnya masih belum sunnah. Dan juga terus kita juga tarawihnya itu kita 2 kali witir, Pak. Pas 8 witir, pas 3 witir lagi. Untuk mengakomodir yang 8 dan untuk mengakomodir yang 23. Nah. Nah, terus ya kita kemarin sudah dapat slot waktu kita mau rencanakan membuat kajian sunnah. Nah ini mohon maaf mungkin kalau ada kesempatan Pak Ustaz barang sekali datang ke sana supaya Masya Allah, jadi ngundang ustadznya ini, Masya Allah. Undangan, insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu ana sampai ke sana insya Allah. Nah, kedua ini kemarin kita habis pemilu kemarin. Ini yang namanya kampanye itu kan menyampaikan yang baik dan menyembunyikan yang enggak. Nah ini dari sisi kajian tadi ini urusan dengan ujub itu gimana? nah, iya. Jadi kalau kita lihat yang orang-orang yang kampanye jamaah ya, memang kampanye itu secara realita kita lihat banyak kebohongan. Karena tujuannya tadi menyembunyikan keburukan kita supaya kelihatan orang baik seperti itu. Dan banyak kali orang yang kemarin kampanye hari ini ada di penjara. Penjara KPK itu sudah 200 lebih atau bahkan banyak sudah orang-orang yang kemarin berkoar-koar ingin berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Semua itu bermula dari ambisi. Maka tugas kita kalau ada orang yang mungkin berkampanye, jangan berdusta. Jangan berdusta. Jangan berjanji yang tidak bisa ditepati. Tapi dia nggak, kalau janjinya biasa-biasa aja nggak kepilih Ustaz. Jadi terpaksa janjinya harus yang, akhirnya dia dari awal sudah dengan kebohongan. Akhirnya dengan kebohongan. Inilah sistem demokrasi yang ada sebenarnya. Mengajarkan kepada kita kebohongan, mengajarkan kepada kita ingkar janji. Bahkan yang paling berat Ana merasakan untuk Pilpres tahun sekarang ini mengajarkan kepada kita permusuhan
di dalam bangsa sendiri. Itu yang benar-benar terlihat sekali. Maka tugas kita adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberikan petunjuk yang paling baik tentang bagaimana menentukan pemilih. Bermusyawarah. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat di Indonesia ini kan memang musyawarah itu menjadi salah satu sila di Pancasila. Musyawarah. Ini kan bukan musyawarah. Sampai anak kadang-kala bingung ya. Orang gila disuruh milih. Makanya sebagian ustadz mengatakan, bayangkan itu sistem pemilu ini jemaah. Kalau ada 1000 ustadz melawan 1001 pelacur, yang mana yang menang? 1001 pelacur yang menang. Dia akan pilih yang sesuai dengan dia. 1000 ustadz sama aja. Makanya perampok-perampok di penjara itu suruh milih. Kira-kira siapa yang dipilih sama seorang perampok? Ya temennya dia lah. Yang sesuai dengan keinginan dia. Makanya memilih itu adalah tugas orang yang berakal. Baru bisa milih. Orang yang baik. Makanya disebutkan ada dalam Islam itu majelis syuro. Majelis yang memang bermusyawarah. Orang ahlul aqdi, ahlul halli wal aqad. Orang-orang yang bisa memilih, memilah. Atau mencari-cari ini orang baik apa enggak. Tapi kalau orang-orang kampung semua tahu apa orang kampung. Bahkan sebagian kemarin ditanya, antum milih siapa? Aduh sama aja Ustaz. Siapa yang menang anda nggak tahu. Antum milih? Enggak, sudahlah. Karena dia nggak punya kapasitas untuk memilih gitu. Makanya kalau ada orang dimasukkan ke toko emas. Orang ini tidak tahu emas. Di situ ada emas, di situ ada imitasi. Masuk antum. Mungkin dia akan melihat yang warnanya bagus. Padahal palsu. Kenapa? Karena dia nggak paham. Itu yang terjadi sebenarnya dengan sistem yang ada. Maka tugas kita berdoa. Kita jaga kerukunan. Kita jaga kedamaian. Pemilu sudah berlalu. Tinggal bagaimana kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberikan pemimpin yang baik buat negeri kita. Siapapun pemimpinnya. Kita wajib taat. Siapapun pemimpinnya, kita taatin selama dalam hal yang ma'ruf. Kemudian kita perbaikin diri kita. Agar Allah kesian sama kita. Kita ini cuma minta rahmatnya Allah. Ana sering sampaikan di beberapa kajian. Fir'aun itu jadi penguasa atas Nabi Musa alaihissalam. Atas Bani Israel keturunannya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Itu yang berkuasa Fir'aun. Dibunuhin anak-anak mereka. Bayi-bayi laki-laki itu dibunuh, disembelih jemaah. Fir'aun. Artinya Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan kepada siapa yang Allah cintai. Tapi kepada siapa yang Allah kehendaki. Untuk apa ya? Ada hikmahnya pasti. Agar manusia kembali kepada Allah. Sadar mereka makhluk yang lemah. Mungkin yang selama ini berbangga dengan usahanya. Supaya tahu yang ngasih kekuasaan itu Allah Azza wa Jalla. Seharusnya kita kembali kepada Allah. Tidak mengandalkan usaha saja. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara menyampaikan pendapat istri kepada suami? Bila surga istri ada pada suaminya. Namun suami masih mendekati hal yang kurang baik. Contoh rokok. Segala cara sudah dilakukan. Saya mencari hadis tentang rokok, nggak dapet tapi kayaknya. Karena belum ada rokok waktu itu jemaah. Nah, namun selalu dijawab kalau rokok itu masih jadi perdebatan ulama. Dan langsung saya kasih referensi Ustadz tersebut yang kajiannya. Dan langsung kasih saya referensi Ustadz tersebut yang kajiannya sambil merokok. Ustadz kajiannya sambil merokok jemaah. Tapi untuk urusan yang berhubungan dengan kewajiban istri, memberi saya referensi Ustadz Sunnah. Masya Allah. Jadi ini mengikutin hawa nafsu. Memang paling berat jemaah orang kalau sudah diperbudak dengan hawa nafsunya. Kita tuh kalau mengikut pendapat, mencari-cari rukhsah. Mencari-cari pendapat-pendapat yang ringan.
dari para ulama, kita itu akan keluar dari Islam. Kan ada ulama yang membolehkan makan anjing, Ustaz. Ada jamaah. Kalau antum cari ada. Antum mau ikut? Ini pendapat dari mazhab Maliki. Boleh makan anjing. Akhirnya antum makan anjing. Sholat jamak, kayaknya kan ada yang boleh jamak. Ada ulama yang bolehkan jamak terus sholat nggak apa-apa. Ada yang 8 kilo sudah musafir. Itu gimana 8 kilo sudah musafir? Jadi orang Jakarta tiap hari musafir terus ya. Antum kalau berangkat ke Oman jamaah, ke Oman itu 8 kilo mereka safar jamaah. Maka di masjid itu habis sholat duhur selalu ada jamak. Jadi yang jamak itu ya orang sana juga. Karena memang mereka punya pendapat seperti itu. Makanya bagaimana cara istri memberi nasihat suami? Yang pertama memang sabar. Ketika kita sudah ngasih masukan sama suami, kalau urusan dalil mungkin kalah sama suami, suaminya lebih pintar. Tapi minta sama suami, udahlah mas, urusan rokok ini dapat manfaat apa sih? Gini aja lah mas, mulai besok ana minta antum beli 2 pak. Ana juga mau ngerokok lah di rumah. Kalau memang bagus ngerokok itu. Supaya suaminya ini sadar rokok itu nggak bagus gitu. Kalau istri yang ngerokok dia nggak mau, marah dia. Mau ngerokok bareng, sudahlah kita habis makan malam. Bagi-bagi rokok satu-satu sama anak-anak di meja makan. Kan ada fatwa ustadz itu ngerokok kata dia. Kita bikin keluarga perokok sejati. Itu suami supaya sadar. Dia tahu dia cuma cari-cari alasan saja. Dia nggak mungkin mau istrinya merokok. Dia nggak mungkin mau anaknya merokok. Orang perokok berat pun marah kalau ngelihat anaknya umur 7 tahun ngerokok. Dulu orang ngomong apa? Nanti kamu kalau sudah kerja sendiri baru boleh ngerokok. Cari-cari alasan aja dia. Padahal beli permen boleh walaupun belum kerja. Dikasih duit boleh beli permen. Tapi beli rokok nggak boleh. Karena dia tahu itu berbahaya. Jadi naluri manusia sudah mengatakan itu berbahaya. Mungkin seperti itu ngasih nasihat suami. Artinya kalau memang dia tahulah rokok itu nggak baik. Wah, tadi ada ibu-ibu yang mau tanya tadi, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau menanyakan, tadi dinyatakan bahwa kita nggak boleh mengungkit dosa atau kelakuan-kelakuan kita yang sudah lalu. Tapi untuk kadang-kadang untuk mengajak seseorang untuk hijrah, kita juga kan pernah mengalami hal yang seperti kita misalnya. Nah, kan paling tidak kita mengungkit lagi bahwa kejadian-kejadian yang dulu itu pernah terjadi, jadi buat apa? Nah, sering ini juga terpaksa diungkapkan lagi setiap kita mengajak orang untuk berhijrah. Itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi menceritakan dosa masa lalu secara umum, tidak detail. Seperti yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika ditanya oleh Raja Najasyi, kalian itu apa sih sebenarnya? Cerita Ja'far ini, kita ini dulu hidup di masa jahiliyah. Kita ini yang kuat makan yang lemah. Kami dulu menyembah berhala-berhala. Kami dulu makan bangkai. Kami dulu memutuskan silaturahim. Dia sebutkan dosa-dosa ini. Kemudian dia ceritakan. Kemudian Allah kasih petunjuk sama kami. Allah utus nabinya. Jadi kalau model seperti itu boleh. Jadi bukan cerita yang untuk membanggakan. Saya dulu pernah berbuat ini. Seakan-akan berbangga dengan dosanya. Enggak. Jadi menceritakan itu untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Tapi tidak dengan detail. Mamanya dia pernah berzina. Ya Allah dosa itu. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan anak ya. Kemudian pernah mencuri. Dia katakan dulu anak mungkin ngambil barang orang ya. Anak baru sadar alhamdulillah sekarang anak mulai mengembalikan ke orang tersebut. Jadi kalau yang seperti itu semoga tidak apa-apa. Jadi kalau dosa-dosa yang tersembunyi yang orang nggak tahu jangan
Ceritakan ada dosa yang nyata aja. Nyata, semua orang tahu Ana melakukan itu. Ana perampok, ada di koran, masuk nama Ana apa. Ketika dia menceritakan itu sebenarnya dia bukan menceritakan dosa yang tertutupi. Tapi dosa yang terbuka untuk memberikan pelajaran Ana sudah tinggalkan itu semua. Mungkin seperti itu. Jadi kalau mamanya pernah riba, saya dulu Ustadz kerja di bank konvensional. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Dia mungkin mau cerita sama temennya yang masih kerja di bank konvensional. Ana sama kayak antum. Bahkan ana manajer dulu sudah seperti itu. Alhamdulillah setelah ana fahami itu insya Allah nggak masalah seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Bismillah Ustaz. Suami pernah mau poligami. Saya menolak karena beliau dan orang tersebut tidak memulai secara syar'i. Suami sempat pergi dari rumah. Pulang kembali tidak poligami. Beliau pisah kamar. Apakah saya tetap di kamar kami atau memohon-mohon mendekatinya? Dia egois dan acuh. Tidak berkomunikasi dengan baik. Sekarang kalau saya sabar saja apakah salah? Jamaah, memang fitnah terbesar laki-laki itu wanita. Makanya laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu. Di surga pun laki-laki punya bidadari paling minim itu 2. Itu yang paling minim. Perempuan gak pernah berpikir untuk punya suami 2. Di dunia gak berpikir apalagi di akhirat. Perempuan itu di dunia semua sadar kalau ada wanita yang punya suami 2, dia itu pelacur. Wanita yang tidak baik. Sehingga kalau ada suami yang mau poligami, istri memang tidak boleh menolak. Tapi istri memberikan arahan. Apalagi banyak poligami yang tidak sehat. Tadi tidak secara syar'i, kadang-kala memang sudah selingkuh, sudah pacaran, nanti karena takut berbuat dosa, dikawin. Padahal dia sudah berbuat dosa sebenarnya. Sekarang hanya untuk melegalkan dosa dia. Seharusnya dia kalau sudah tahu berbuat dosa, yang pertama dilakukan adalah tobat. Menyesal. Bukan malah sekalian dia. Maka adalah dia bertobat. Sekarang kalau Anda lihat, apa yang harus dilakukan anti? Kalau sudah tahu suaminya egois dan acuh, ya anti yang mendekati. Anti dekatin dengan harapan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anti tidak mendapatkan hak anti dari suami, mintalah sama Allah. Karena berharap kepada manusia itu yang ada kecewa. Sudah anti laksanakan perintah Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan wanita penghuni surga itu al-a'ud. Wanita yang suka kembali kepada suaminya. Kalau wanita ini berbuat salah sama suaminya. Kalau wanita ini dizalimi sama suami. Jadi yang berbuat salah itu bukan dia, suaminya. Tapi perempuan ini tahu diri. Dia sebagai istri dia datang kepada suaminya. Bahkan dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, hazihi yadi fi yadik. Ini tanganmu di atas tanganmu. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho sama aku. Mudah-mudahan suami jadi tahu bahwa banyak wanita-wanita di luar itu hanya berharap fulusnya suami. Iya. Banyak perempuan itu yang mau sama suami anti ketika suami anti sukses. Sedangkan istrimu ini dari awal engkau susah sudah bersamamu gitu loh. Maka coba dijalin hubungan baik, datang kepada saya minta maaf. Semoga suaminya sudah ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Karena kita tahu perceraian itu sesuatu yang buruk. Apa hikmah seseorang masuk ke dalam Ka'bah? Dia masuk kemudian keluar lagi.
Nah, Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah. Kemudian beliau berdoa di dalam Ka'bah. Ada riwayat mengatakan beliau sholat di dalam Ka'bah. Kemudian beliau keluar. Itu yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terjadi dengan Aisyah. Aisyah itu pernah ingin sholat di dalam Ka'bah. Ingin masuk. Dia kan istrinya Nabi. Tapi sama Nabi nggak dibawa masuk ke Ka'bah. Dibawa ke Hijr Ismail. Sholat di sini. Ini termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi yang sholat di dalam Ka'bah sama yang sholat di dalam Hijr Ismail sama. Barakallahu fikum. Apa Ustaz mengganggu? Nah. 10.25. Apakah masih bisa beberapa pertanyaan karena waktu persiapan Ustaz untuk isi khutbah Jumat hari ini? Siap, 5 menit lagi. 5 menit jemaah. Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang ujub? Kasih nasihat orang yang ujub ini. Artinya kita jangan ribain dia. Akhirnya kita kirim pahala sama dia. Kadang-kadang kita ini suka. Kalau ada teman kita yang ujub, Allah jangan dekat sama fulan, ujub pada fulan. Maka seharusnya kita memberikan nasihat kepada saudara kita kasih tahu kepada dia bagaimana dampak buruk dari ujub ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat seorang sudah bertobat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, namun kadangkala waswas syaitan selalu membisikkan keputusasaan atas ampunan Allah. Bagaimana Ustadz agar hati kita bisa menghadapinya? Dan apa yang harus kita lakukan agar perasaan waswas itu tidak muncul lagi? Nah jamaah, ada 2 dosa besar. Banyak dosa besar. Salah satunya 2 ini yang berkaitan dengan pertanyaan. Yang pertama, merasa putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, merasa aman dari azab Allah. Dua-duanya ini dosa besar. Ketika orang merasa, oh enggak, Allah enggak mungkin mengadab ana. Ini dosa besar. Ketika antum putus asa dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka yang harus anti hadirkan dalam diri anti adalah anti tahu Allah Al-Ghafur Rahim. Tumbuhkan di dalam hati anti keagungan Allah Azza wa Jalla. Rasa takut itu tetap. Kita beribadah kepada Allah itu di antara roja, harapan dan rasa takut. Kita tahu Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kita tahu Allah juga azabnya sangat pedih. Sehingga kita tetap di tengah-tengah sana. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Karena hanya orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, pertanyaan terakhir. Kayaknya udah habis ya, Mak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada teman ana Ustaz. Setiap harinya mengikuti kajian. Dan suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Namun yang jadi pertanyaan ana, beliau setiap harinya juga mempostingnya di media sosial pribadinya. Apakah perbuatan beliau itu dianggap ujub? Jadi ujub ini jamaah, perasaan bangga. Bisa bangga dengan hartanya, bisa bangga dengan jabatannya, bisa bangga dengan amal soleh dia. Yang dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dari Allah. Seperti Qarun, dia bangga dengan hasil usaha dia. Dia mengatakan, aku dapat seperti ini karena usahaku, karena ilmu yang aku miliki. Ditelan sama bumi. Ada yang bangga dengan kekuasaannya. Ada yang bangga dengan amal solehnya. Lupa kalau itu dari Allah SWT. Jadi tinggal kalau dilihat teman-teman ini, beliau memposting kajian umpamanya. Kalau tujuannya itu untuk berbagi informasi kepada teman-temannya, nggak ada masalah. Atau dia dapat potongan-potongan video yang bagus kemudian dia posting di akun dia. Semoga itu menjadi ladang pahala buat dia. Tapi kalau yang dia posting itu foto-foto dia, yang ditakutkan bukan ujub, riya.
Riya ini kan berbuat untuk dilihat sama orang lain. Tapi kalau ujub ini bangga sama dirinya sendiri jamaah. Dengan perbuatan dia. Dan biasanya ujub sama riya berdekatan. Maka tugas anti adalah memberikan nasihat. Ingat jamaah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tadi tatkala kita berbincang tentang hikmah dosa. Sehingga kita ketika melihat orang lain berbuat dosa, kita jadi kesian. Bukan menertawakan. Bukan ghibain. Karena kita tahu kita pun mungkin melakukan dosa tersebut. Maka akhirnya kita terdorong untuk watawasau bil haq. Kita berikan nasihat. Sama antum sampaikan. Maaf, ana mau kasih nasihat. Kalau mungkin ana berbuat salah, tolong ana dikasih nasihat juga. Karena kadang-kala orang itu ketika kita kena nasihat, dia langsung nyerang kita. Antum sama banyak dosanya. Betul, ana banyak dosanya. Maka tolong kita saling menasehati. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Kalau mungkin benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Jemaah, hari ini hari Jumat, manfaatkan untuk banyak-banyak sholawat kepada Nabi SAW. Jangan lupa baca surat Kahfi. Jangan lupa di akhir Jumat, pada waktu Jumatan juga untuk memperbanyak doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan pemimpin yang baik buat negeri kita, menjadikan negeri ini negeri yang aman, sentosa, makmur, penuh dengan keadilan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.